Halo Sobat Kenzi, David di sini. Bisa kalian lihat di samping saya udah ada 3 reel BC terbaru dari Kenzi. Dan salah satunya udah pakai digital control. Yaps, betul sekali. Teknologi yang belakangan ini dicari-cari dan juga sangat diminati dari kalangan pemancing pemula sampai profesional tentunya. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, tiap produk Kenzi ini punya keunikan dan juga kelebihannya masing-masing. Yang pertama, kita ada Ortago, kedua ada Zen-Key, dan yang ketiga ada Lazarus. Lazarus ini adalah reel BC terbaru dari Kenzi yang udah menggunakan digital control. Penasaran gimana suara, bentuk, dan juga sensasinya? Kita bakal tes langsung di keesokan harinya. Stay tune videonya. Oke teman-teman, di sini kita udah berganti hari ya. Tadi malam kita udah sempat jelasin kita di sini mau ngapain. Ya, tentunya kita bakal tes ketiga reel BC terbaru dari Kenzi. Bisa kalian lihat di sini apa ya? Ini sungai ya? Nggak tahu ya. Intinya ini sungainya. Di sana ada tim kita yang sedang siap-siap. Ini dia ketiga reel yang bakal kita tes langsung di sini ya guys ya. Ini kita masih spill tipis-tipis dulu ya. Nanti kita bakal tes satu persatu mulai dari Ortago, Zen-Key, dan juga ini yang Zen-Key ya teman-teman. Dan ini yang terakhir Lazarus yang sudah menggunakan digital control. Oke teman-teman, stay tune, lihat sampai akhir videonya soalnya perjalanan kita kali ini bakal seru banget nih. Jadi kita cus. Jadi teman-teman, ini medannya lumayan sulit. Di sini kita pakai set tackle dari Kenzi, kita pakai joran Seagull Ultra Light yang varian 4 sampai 10 lbs. Di sini kita pakai reel BC juga dari Kenzi yang terbaru yaitu Ortago. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian tonton video lengkapnya. Oke teman-teman, untuk umpannya kita ganti dulu soalnya rawan nyangkut di sini teman-teman. Kalau nyangkut nanti susah juga. Masalahnya di sini aku juga baru pertama kali mancing ya teman-teman. Takutnya nyantol nanti. Kita bakal tes rada kesanaan ya teman-teman. Kita bakal kesana dulu. Kita bakal cari yang moga mas. Ini teman-teman kita ada di sana tuh. Wah mantap nih teman-teman spotnya. Tapi umpan kita kurang berat ya teman-teman. Cuma berapa gram ya? Nggak bisa jauh-jauh. Kita bakal coba ke bawah dulu ya teman-teman. Nah itu ada tangganya gitu. Ada akses menuju ke bawah teman-teman. Soalnya jujur bawa tas joran tuh berat teman-teman. Ya nggak berat sih, cuma kalau lama-lama juga kerasa teman-teman. Kita bakal lempar di sini teman-teman. Oke. Tasnya kita taruh sini aja. Harus hati-hati sini teman-teman. Oke, kita coba. Tuh banting teman-teman. Aku untuk kalau lemparan yang kayak ke belakang itu lebih susah ya teman-teman. Gak tahu ya kalian lebih mudah atau gimana, cuma aku belum bisa yang lempar kayak ke belakang gitu. Kalau spinning kan kita tarik dulu ke belakang jorannya, terus lempar sentak kan. Kalau BC kata orang-orang ini kan pakai ayunan ya. Jadi mungkin kurang jam terbang juga, ayunannya masih kurang tepat teman-teman. Oke, kita coba terus saja teman-teman. Kita coba rada kesana dikit. Bisa kita lihat ya teman-teman, spotnya itu walaupun di sana ada sampah, cuma overall di sini pemandangannya bagus banget teman-teman.
Nggak tahu ya di kamera denger atau enggak, cuma di sini kayak bunyi apa ya, hewan-hewan maksudnya, hewan-hewan tuh masih natural banget teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau di sini saya pakai soft rock, harusnya kan pakai kayak mino-minoan. Masalahnya di sini takut nyantol ya, nyantol itu nyangkut ya teman-teman. Untuk realnya di sini bener-bener enak banget loh. Soalnya kalau BC biasanya kan yang kayak Lazarus ataupun Zenke itu kan ya kayak BC pada umumnya lah. Ini lebih kayak OH tapi versi mini teman-teman. Aku baru tahu kalau ada BC kayak gini. Untuk handlingnya enak, apalagi ini Seagull BC, tentunya ada ini Jalu atau apa nggak tahu namanya. Dan untuk realnya ini benar-benar enak sob, lihat pas banget loh, set set gitu. Kita coba tanpa pakai jempol. Nah mantep nih sob, cocok banget nih. Aku yang pemula aja bisa gak backless loh teman-teman, apalagi kalau udah jago sih. Ke atas cuy. Itu tadi gak ngelempar umpan ya teman-teman, itu cari targetnya bukan ikan tapi burung tadi. Maaf banget ya. Oke, mulai dari sini kita bakal hitung dari 20 lemparan berapa kali saya backless. 10 kali kita nggak usah pakai jempol, dan 10 kali kita pakai jempol teman-teman. Atau break systemnya kita 5 atau 4 lah, 3 kalau bisa ya. Pertama aku nggak tahu ini berapa. Oh ini mungkin 0. Ini 9 sih. Yang tadi itu mungkin minimumnya. Jadi kesini itu minimum. Oh ya betul. Nah berarti kesini kita sampai berapa ya teman? Nggak tahu. Coba kita sampai gini. Nah sampai gini aja coba. Kita nggak usah pakai jempol. Ngeri cuy. Nah itu sih. Kalau saran orang-orang sama teman-teman tuh, kalau baru pertama kali main BC lebih baik brake systemnya kita maksimalin dulu ya teman-teman. Jadi kita nurut dulu, kita coba dulu. Oh iya ternyata. Nah, oke kita mulai. 1 aman, 2 3 4 5. Oke aman. 6. Tadi udah sampai berapa ya? Oke. Segitu sih mungkin. Jadi kalau kalian pakai reel Ortago ini kayak buat pemula ya, bagusan brake systemnya pas lurus gini aja teman-teman. Soalnya ini benar-benar pas menurutku. Oke mantap. Nah mau kalian sekuat apapun tuh masih tetap aman teman-teman. Coba kita rada jauhan ya teman-teman. Tuh di belakang batu sana teman-teman. Tuh bismillah. Oke umpan kita jadi umpan darat. Tuh melemparnya di depan sini teman-teman. Sorry. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita bakal langsung lempar lagi ya teman-teman. Soalnya tadi sudah seperti yang kalian lihat, saya backless karena nguncalnya itu pas di depan sini teman-teman. Aduh. Kita coba lempar yang lebih jauh lagi teman-teman. Oke. Berapa meter itu teman-teman?
Kita coba ke sana. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya betapa smooth dan juga mulus putaran spool ketika kita melempar ya teman-teman. Tadi. Nah, ciamis betul teman-teman. Kita coba di sebelah sana teman-teman. Nah, kalau kalian brake sistemnya rada kencengin kayak di angka-angka besar 7, 8 atau maksimalnya 9 lah kalau ada pun, itu mini backless teman-teman. Nah, mantap betul. Ya. Oke teman-teman, kayaknya buat lurnya bakal kita ganti mungkin. Oke, bentar. Kita ganti lur teman-teman. Kita pasang dulu untuk umpannya. Jos tenan kira relay. Kita coba buat lempar. Oh, lumayan berat ya teman-teman. Bagus teman-teman. Ke atas lagi. Tapi aman. Belas ragena ya lemparanku teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita udah beberapa kali, hampir 20 kali lebih lah kita buat lempar-lempar sampai tangan saya bener-bener pegel nih teman-teman. Buat lempar-lempar dan juga rasain sensasi dari reel terbaru Kenji, reel BC tentunya, yaitu Ortago. Sejauh ini yang saya rasakan tuh pertama, selagi kalian nyetingnya bener ya teman-teman, itu bener-bener tanpa backless. Walaupun masih ada kemungkinan, tapi itu bener-bener kecil teman-teman. Yang kedua, kalau semisal kalian mau long cash, itu ya tinggal kalian minimumin dulu lah ini brake sistemnya. Itu benar-benar bisa jauh teman-teman. Masalahnya kalian juga harus jago buat mainin jempolnya teman-teman. Kalau dikit aja telat atau gimana ya, saya juga gak tahu teman-teman. Itu faktor telat juga atau terlalu keras lemparannya, disentak atau gimana, saya juga gak tahu. Jadi coba kalian yang tahu dan juga udah master BC nih, bisa sharing-sharing nanti di kolom komentar teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke reel yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah pakai set tackle kita yang kedua. Untuk joran kita masih sama pakai Seagull BC UL dan ukurannya 4-10 lips. Yang kedua, reelnya ya ini nih, kita pakai reel Zenke, produk terbaru dari Kenji. Cuma kita nggak tahu ya ini rilisnya kapan. Nah, ini ada brake sistemnya sampai berapa ini? 20 cuy. Oke. Terus ini ada tensionnya dan juga ada drag sistemnya. Oke, pas. Kita coba ini buat brake sistemnya kita maksimalin. Oke, tanpa backless juga teman-teman. Di sini ada plus minusnya nih teman-teman. Kalau kita maksimalin di brake sistemnya, soalnya kalau kita maksimalin itu buat kita lemparnya kurang jauh teman-teman. Tapi kalau kita kecilin dan bahkan sampai 0, itu benar-benar spoolnya nggak ngotak teman-teman keluarnya, atau ngegelindingnya lah bahasanya. Ini ada yang kurang benar teman-teman. Waduh, ini bisa jadi backless teman-teman nanti. Tanpa backless teman-teman, tanpa jempol juga ya. Cuma perlu di note bahwasannya brake sistemnya harus maksimal dulu. Nah, mantap gak sih? Oke, mulai dari sekarang kita bakal hitung dari 20 lemparan lah kurang lebih, kita bakal backless berapa kali. Untuk 10 pertama kita bakal maksimalin dulu. Terus yang 10 terakhir kita bakal mungkin sampai ke 10 ya. Oke.
Kita coba. Soalnya kalau brake systemnya kita kendorin itu teman-teman, red buat backlessnya tuh lebih gede teman-teman. Jadi kata orang-orang pun sarannya ya kita maksimalin dulu kalau masih belajar BC. Soalnya di sini saya mancing aja baru pertama kali udah disuruhnya ke backless BC. Nah kayak gitu teman-teman, karena kita kasih 10 teman-teman gitu. Oke teman-teman, di sini kita bakal langsung saja buat ngitung poin dari 20 lemparan kurang lebih ya. Tadi udah kita coba buat taruh brake sistemnya di 10 dan langsung backless anjay. Soalnya saya nggak mainin jempol ya tadi teman-teman. Waduh, nemen parah ya. Oke, mulai dari sekarang. Tapi sebelum itu kita jelasin dulu nih set tackle yang kita pakai selanjutnya. Yang pertama jorannya masih tetap sama, Seagull UL BC yang 4-10 lips. Habis itu reelnya ini kita pakai ZNK teman-teman. Ini adalah produk reel BC terbaru dari Kenzi yang masih belum tentu kapan rilisnya. Anjay. Oke, mantap. 1 2 3 4 5 6. Aduh, mantap teman-teman. 7 8 9. Nah, oke teman-teman, udah 10 kali lemparan tanpa backless teman-teman. Terbukti kan, produk reel BC terbaru Kenzi ini benar-benar wajib kalian miliki teman-teman. Jadi tidak backless. Nah, mantap bukan? Sekarang kita coba buat yang lebih ekstrim teman-teman. Kita bakal ngatur brake systemnya ini berapa gitulah. Coba kita lihat dulu sampai berapa ini. Ini brake systemnya kita sampai 20 ya teman-teman. Nah, minimal sampai maksimal. Kita coba berapa ya? 16 dulu lah ya. Soalnya takut juga teman-teman. Oke. Aman 1. Oke, 2. Oh, lumayan teman-teman. Oke, 3. Oke, kemajuan. Wow, terlalu kenceng teman-teman. Keempat kita backless teman-teman. Cuma backlessnya nggak yang sampai separah tadi ya teman-teman. Yang pertama sampai brake systemnya kita sampai 10 tadi. Ini masih mending lah, nggak seberapa ruwet dari tadi. Cuma tinggal batek. Tarik. Nah, ini action dari lurnya juga bagus, suka aku teman-teman. Nah, oke, mantap. 5 6. Oke. 7. Oke, mantap teman-teman. Apakah kita cuma backless 1 kali di sini? Oke, lebih menantang kita pakai di 12 teman-teman. Kok rada ngeri ya aku ya. Soalnya jempolku ini belum kebiasa. Kalau main funny kan biasa ya teman-teman. Oke, dikit aja teman-teman di sini backlessnya. Enggak backless sih. Enggak tahu ya itu. Oh, ini hitungannya backless atau enggak? Kayaknya sih iya teman-teman. Oke, mantap. Kita coba buat lempar lagi. Oh, seru cuy. Ternyata main BC ku. Berapa ya tadi? Nah, jadi teman-teman, backless tidaknya itu bukan sepenuhnya faktor dari reel yang kalian pakai ataupun joran yang kalian pakai teman-teman. Itu juga ngaruh. Cuma faktor utama yaitu skill kalian ya guys. Sama kayak aku nih. Ini bener-bener gak pernah main nih. Jadi bisa kelihatan banget gak bisanya. Nah, gila ini bener-bener smooth parah guys. Reel BC terbaru dari Kenzi ini. Kalian wajib punya sih dari ketiganya. Apalagi yang digital control. Cuma itu terakhir ya teman-teman.
Kita coba ya teman-teman, sampai di sana, pucuk sana teman-teman. Apakah bisa? Boten. Jajal-jajal real tok, Pak. Kayak bisa teman-teman. Cuma kita kurang ya teman-teman di sini. Kurang apa? Kurang power kayaknya. Kita coba lagi teman-teman. Soalnya aku bener-bener pengen bisa sampai ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Push. Anjir. Belum. Lagi teman-teman. Nah, ini kita pakai di 8 ya teman-teman. Di belakang batu. Nah, kita coba sampai di 4 teman-teman. Ini patokannya yang mana saya juga gak tahu. Cuma kita coba langsung aja. Kalau orang-orang itu dari atas kepala ya teman-teman. Cuma aku di sini bener-bener gak bisa ya. Ya apa caranya ini? Oke, itu karena jempolku nyangkut. Kita coba lagi. Nah, bisa kalian lihat ya guys ya. Walaupun saya pakai brake sistemnya di angka 4, itu backlessnya berapa ya? Kalau 10 lemparan mungkin itu cuma 3 atau berapa gitu. Nah, bisa longkes teman-teman. Asalkan kalian jago mainin jempol kalian. Itu faktor ini sih, jam terbang aja sih. Nah, kayak gitu pun aslinya juga dari jempolku guys. Habis ini kita mau ganti lur ya teman-teman. Terakhir kita coba. Jauh banget guys. Baru pertama kali ini aku lempar sejauh itu teman-teman. Bangga titik gak apa lah. Oke teman-teman, di sini kita bakal simpulin gimana sensasi dan juga kenyamanan saat kita pakai reel BC terbaru dari Kenzi ini. Pertama, berbeda sama yang Ortago tadi. Di sini bentuknya itu ya seperti normal BC pada umumnya lah. Jadi untuk handlingnya pastinya nyaman ya. Nah, pas banget ini. Terus yang kedua, di sini buat puterannya pun ini benar-benar smooth teman-teman. Nah, putaran spoolnya, putaran handle-nya ini benar-benar enak teman-teman. Terus habis itu juga di sini untuk max ataupun angka dari brake sistemnya kita bisa sampai 20 teman-teman. Nah, maksimalnya di 20 lah. Nah, ini dan paling minimumnya juga pasti di 0. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan skill lemparan kalian. Untuk pemula kayak saya ini bisa pakai maksimal ataupun ya mentok 15 atau 12 lah. Soalnya itu benar-benar chance buat backlessnya itu lumayan tinggi teman-teman. Kita coba lempar lagi. Kita coba 2 ya teman-teman. Apakah bisa? Bisa teman-teman. Berarti tergantung jempol kalian masing-masing ya teman-teman. Brake sistemnya kalian kecilin. Cuma kalau brake sistemnya kalian maksimalin, sama seperti Ortago juga gak bakal bukannya gak bakal sih, lebih minim backless teman-teman. Tanpa kalian mainin jempolnya. Kita lihat langsung. Itu nantap batu ya teman-teman kayak. Atau enggak ya? Oh iya, nantap batu teman-teman. Semoga gak nyangkut. Oke. Kita ulang teman-teman. Tadi nantap batu teman-teman. Natap itu apa ya? Nabrak batu. Oke. Nah, tanpa kita pakai jempol teman-teman. Jadi bisa dibilang ini benar-benar nah yos lah, kita sambil ke sana. Jadi ini benar-benar cocok buat kalian yang sama kayak saya, baru belajar main BC teman-teman. Jadi pertama kalian setting dulu tensionnya, habis itu baru kalian maksimalin di gerak rem ininya ya. Aduh, kita harus ke sana teman-teman. Ini cetek toh, enggak ya? Coba kita tarik teman-teman. Aduh, tawan putus ya. Guys, kita bakal beresin masalah itu dan kita bakal ganti lurnya teman-teman. Kita coba 5 kali putaran 5 kali uncalan aja atau lemparan aja. Habis itu kita ganti ke reel berikutnya. Oke, stay tune. Aduh, oh no aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka wis dicoba ya teman-teman.
barang-barang landep. Akhirnya teman-teman, ya Allah. Oke teman-teman, setelah kita bolang tadi ya, kita ambil umpan ini ya, sampai ini basah semua. Kita bakal ganti lurnya dulu teman-teman. Aku soalnya penasaran ya, di sini itu ada ikan atau enggak. Kita bakal pakai Mino ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, aku nggak tahu nih masalah pilih-pilih umpan nih. Jadi ya kita pure testing aja. Dan nanti buat mancing yang lebih proper, kita bakal di next video teman-teman. Oke teman-teman, aduh bulat, oh no ya nih. Oke, kita bakal coba pakai umpan yang lebih ringan. Kita pakai mungkin 10 aja ya, 10. Coba dulu, masih bisa. Malah dek kono. Oke, kita coba lagi. Oke, ujung. Ya Allah, ya Allah. Aku nggak tahu nyantol di sebelah mana. Oh, di bawah. Masih lurus. Petualangan si David mencari Mino teman-teman. Aku nggak tahu apa aja ini yang saya ide ini teman-teman. Kita harus tetap stay cool teman-teman dalam keadaan apapun. Walaupun basah kuyup ya teman-teman. Anjing, rokok udah. Ya ampun teman-teman. Apa itu? Oke teman-teman, kita sudah berhasil ambil lure kita ya teman-teman. Nih, aduh. Ya Allah re, ono aja. Cuma sayangnya teman-teman di sini saya lupa teman-teman ya. Kalau kita nyemplung ke air itu kan kita harus drop all semua barang elektronik kita itu teman-teman. Masalah ya teman-teman. Aku lupa ya, HP ku gak tak kayak daratan dulu tak jaga banyu ya. Aku nggak tahu itu masih bisa atau enggak ya teman-teman. Aduh, cobaan. Ya beginilah teman-teman. Kalau orang baru pertama kali mancing ya, ada aja. Tapi nggak apa-apa teman, ini buat kita belajar ke depannya teman-teman. Biar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan berikutnya teman-teman. Jadi learning by doing. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa saya berikan kepada kalian semua yaitu kesimpulan pertama, Zenke ini benar-benar enak ya guys ya. Buat kalian yang pemula bahkan sampai yang profesional buat pakai nih reel BC ya. Soalnya pertama max dragnya sampai 20, kedua handlingnya ini enak guys. Pas jadi jempol kalian entah kecil entah besar, kayak aku kan segini medium kan guys. Ini benar-benar udah enak lah. Terus habis itu untuk putarannya pun entah putaran spool ataupun handle-nya itu benar-benar mulus guys. Dan juga untuk dragnya ini menurut saya lebih ke yang elegan aja gitu, yang enggak yang tricky gitu. Cuma tetap punya sensasi mewahnya tersendiri guys. Jadi nggak salah kalau kalian mau beli Zenke ini guys. Soalnya ini juga bakal jadi salah satu BC favoritku juga. Oke, segitu dulu buat Zenke. Kita bakal lanjut ke reel BC terakhir yaitu Lazarus tentunya yang mudah menggunakan digital control.
Nah, ini nih yang dari tadi pasti kalian dan tentunya saya juga nungguin sih sob. Ini adalah joran DC pertama milik Kenzi, yaitu Lazarus teman-teman. Nah, Lazarus ini hampir mirip sama Zenke tadi ya, reel kedua yang kita tes. Cuma bedanya ini udah menggunakan digital control teman-teman. Dan menurutku ini juga looknya lebih bagus dari Zenke ya teman-teman. Penasaran gimana bunyi DC-nya? Sama teman-teman, saya juga penasaran. Langsung kita coba saja. Tapi sebelum itu, di sini saya mau menegaskan kembali ya, saya benar-benar pemula dan baru kali ini main DC. Jadi kita juga sama-sama belajar nih teman-teman. Oh, bisa kedengeran teman-teman suaranya. Cuma kalau di sini mungkin yang paling kedengeran arusnya sih teman-teman. Coba kita lempar lagi. Tuh, tapi di saya kedengeran banget sih teman-teman. Oke, bentar. Kita coba lagi. Oke, mantep banget teman-teman ini suaranya. Cuma mungkin saya nggak tahu ya di kamera bakal kedengeran jelas atau enggak. Tapi di sini benar-benar kedengeran teman-teman. Nah, ini untuk handlingnya juga menurut saya enak banget sih ini teman-teman. Semoga aja di kamera kedengeran ya. Gulungannya itu juga smooth banget. Beneran enak guys. Dan ini tanpa saya pakai jempol pun gak bakal backless kayaknya. Nah ya kan. Mari kita coba perlahan turunin. Ini kita coba pas di gini. Nah gini aja dulu. Jauh ternyata guys. Bisa longkes ini. Kita coba dek mana ya? Dek sana mungkin. Di arus-arus itu. Aku lihat ada PE yang nggak bener nih. Coba kita cari tahu dulu benernya nggak di mana nggak benernya. Oke, di arah sini. Oke, udah. Lanjut. BTW dari tadi gak ada sambaran ya guys, yang nggak tahu akunya nggak tahu cara akunya lempar salah atau memang nggak ada ikannya. Walaupun brake sistemnya saya rada kecilin ya guys ya, nggak tahu ini angka berapa soalnya nggak ada. Nah itu masih tetap bisa longkes tanpa pakai jempol. Coba. Nah ini benar-benar rekomen buat kalian yang cari reel DC yang keren guys. Oke, mantap. Oke guys, mari kita coba 20 kali lemparan tanpa pakai jempol 20 kali lemparan pakai Lazarus ya teman-teman. Kita bakal tes apakah bakal backless di 10 jari pertama ketika kita pakai kecilin dikit lagi. Oke. Dan kita coba pol kecilin guys, tapi sama main jempol ya, itu harus main jempol. Kira-kira dari 20 lemparan berapa kali kita backless. Oke, lemparan pertama masih aman, nggak backless. Kayaknya sejauh ini sih yang walaupun rem ininya brake systemnya kita kecilin tapi jarang backless, kayaknya ini guys. Soalnya ini bener-bener udah banyak banget aku nguranginya. Coba kita mentokin dulu ya. Nah awalnya segini, tadi kita sampai seberapa ya, kita sampai segini guys kalau nggak salah. Coba kita lebih dikit ya, kurangin dikit lagi. Oke. Masih tergolong aman. PE hijaunya rada buletan. Coba kita rada jauhan biar habis hijaunya. Oke, mantap banget guys. Tanpa jempol. Udah 4 atau 5 kali lemparan ya ini. Oke. Tuh, backless lagi teman-teman. Terlalu bersemangat kita. Cuma ini backlessnya minim-minim ya teman-teman, nggak kayak tadi. Tuh tadi bener-bener ya. Jangan nyangkut. Oke, mantap. Bisa kalian lihat juga di sini, Lazarus ini bener-bener BC yang proper buat pemancing pemula seperti saya atau bahkan pemancing profesional seperti ada semua.
Mohon maaf ya teman-teman kalau bicaraku rada kayak gimana gitu. Soalnya aku juga masih menyesuaikan dengan bahasa Indonesia teman-teman. Kita coba lagi. Ini kita cuma pakai ayunan ya teman-teman. Bisa. Nah, udah segitu jauhnya teman-teman. Tuh di sana apakah ada ikannya? Kayak nggak ada sih teman-teman. Aku nggak berharap juga ada ikannya. Oke. Mantap. Untuk zingnya sendiri di sini ya teman-teman, itu menurut saya nggak terlalu berisik dan juga nggak terlalu pelan ya teman-teman. Ini bener-bener pas di telinga dan suara zingnya pun sangat elegan teman-teman. Aduh, nabrak watu guys. Nabrak watu tuh natap watu, batu. Yes, ininya gitulah. Semoga kalian paham dengan bahasa alien saya ini. Kita bakal ke teman kita juga ya teman-teman habis ini. Amit Mas G. Nah, di situ teman kita. Mungkin kalian juga udah kenal entah salah satu dari mereka atau ketiga-tiganya. Soalnya di situ juga ada Mas Renol ya teman-teman. Sepatu saya tak tinggal di tenda dan sandal saya pun kayak kurang cocok buat medan-medan kayak gini. Waduh. Tak benar. Bisa kalian lihat juga guys ya. Bukan cuma saya yang lure bolak-balik nyantol. Teman kita pun dari tadi pun juga sering nyantol. Ya apa bahasanya? Intinya gitulah guys ya. Oke, kita bakal ke sana teman-teman biar gak ganggu mereka bikin kontennya mereka sendiri. Kita fokus buat testing reel terbaru kita aja ya di sini. Saya jujur rada takut ya teman-teman kalau di deket Mas Renol itu. Oke, lihat ya. Di situ teman kita nyantol lagi. Udah seperti makanan sehari-hari. Jeru ya Mas. Oke, thank you. Feelingku buruk teman-teman. Ini alasan kenapa airnya rada gini mungkin ada hubungannya sama suatu hewan peliharaan bernama sapi teman-teman. Tapi ya udahlah. Kita gak usah pikirin itu. Sangat serius di sana. Oke, kita lanjut aja. Nah, bisa kalian lihat teman-teman. Itu nggak tahu udah berapa kalinya itu nyangkut. Nyangkut. Aduh, kok saya malah nyangkut nih teman-teman. Gomen, amanai. Saya malah ikutan nih teman-teman. Maaf banget ya. Oke teman-teman, kita kembali ke spot awal. Ya, ini adalah reel terakhir yang kita tes di sini adalah Lazarus teman-teman. Reel BC Kenzi terbaru yang udah menggunakan digital control. Ini dari 3 tadi yang menurut saya paling unik teman-teman. Dan paling wah juga. Soalnya baru kali ini juga saya pegang reel DC teman-teman. Jadi di sini saya cuma mau menegaskan kembali agenda kita di sini adalah untuk mengetes ketiga joran BC terbaru dari Kenzi tentunya, dan salah satunya itu yang sekarang kita pakai yang sudah menggunakan digital control yaitu Lazarus teman-teman. Overall dari ketiga reel ini nggak ada yang memiliki kekurangan signifikan teman-teman. Dimana dari ketiga reel ini memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Kalau menurut saya untuk reel yang pertama yaitu Ortagon itu hampir mirip desainnya seperti Kenzi Marine ya teman-teman. Cuma versi lebih mininya teman-teman. Dan untuk Ortagon sendiri adalah reel yang memiliki bentuk beda dari 2 reel lainnya. Terus yang kedua ada Zenkei. Nah, Zenkei ini juga hampir sama ya, kayak Lazarus. Cuma bedanya Zenkei ini
tanpa digital control. Jadi saran saya, semisal kalian mau reel BC, cuma mungkin belum kesampaian buat BC ya, atau belum kesampaian sampai Lazarus, kalian bisa pilih Zenkei untuk alternatifnya teman-teman. Soalnya dari kedua reel ini pun juga gak jauh beda teman-teman. Yang membedakan mungkin beberapa dan digital kontrolnya tentunya. Untuk Zenkei juga handlingnya mantap, spoolnya juga sangat mulus teman-teman. Dan kalian juga bisa dengan mudah menggunakannya. Soalnya hampir semua reel BC itu dasarannya sama teman-teman. Oke, bener-bener jauh itu menurut saya. Tapi terus yang terakhir yaitu Lazarus ini teman-teman. Lazarus ini adalah reel BC terakhir yang kita tes pada kesempatan kali ini. Kesimpulan singkatnya, anjay, reel BC 1 ini adalah reel yang menggunakan digital control. Dan reel ini adalah salah satu dari beberapa reel yang paling kusuka teman-teman. Ini wajib banget kalian miliki teman-teman. Untuk feel lemparannya, habis itu gulungan spoolnya, handlingnya, dan juga looknya itu benar-benar mantap. Gak ada yang kurang menurut saya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika saya ada salah kata atau beberapa kata yang kurang pantas. Dan semisal nanti ada saya kesalahan ataupun kekeliruan dalam video ini, mohon maaf. Dan saya minta buat teman-teman bantu ngoreksi ataupun memberi masukan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Salam strike. Oke.